Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi sarjana akuntansi. Kenalin, nama aku Zahra Andiani. Tentu saja di sini aku nggak sendiri. Ada teman-teman aku juga. Ada aku Angelina Marianelina Kuntus. Dan aku Marisa Esroyanti Al-Mansur. Dan aku Siti Yuliatulubi. kita dari kelas 04 SAPP 001 ingin menyelesaikan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Juli Ismanto, SKM, MM, MAK. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dunia bisnis modern. Topiknya adalah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA dalam sinergi sistem informasi lainnya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih SIA itu? Jadi, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah jantungnya manajemen keuangan perusahaan. Tugas utamanya itu ngumpulin, proses, sampai laporin data keuangan buat manajemen ambil keputusan. Dulu SIA itu kayak kerja sendiri gitu, kaku banget. Tapi sekarang di organisasi modern, SIA nggak bisa jomblo alias nggak bisa berdiri sendiri karena dia harus sinergi atau kerjasama sama sistem lain agar informasinya makin akurat dan lengkap. Contoh gampangnya itu perusahaan retail yang menggunakan SIA buat lacak data penjualan, stok barang, sampai lihat kebiasaan belanja pelanggan. Jadi manajemen bisa tahu kapan harus ngasih promo atau stok barang apa yang sedang laku. Nah, biar kalian gak bingung, langsung aja kita dengerin penjelasan komponen SIA. Sebelum kita ngomongin sinergi, kita harus tahu dulu nih komponen dari SIA itu sendiri, biar sistem ini berjalan dengan lancar. Ada 5 hal penting yang harus ada. Pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Nah, ini adalah fisiknya. Kayak contohnya kayak komputer, server, atau jaringan internet yang dipakai buat jalannya software akuntansi. Nah, yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software. Ini adalah programnya. Contohnya kayak SAP, Oracle, atau yang sering kita dengar kayak QuickBooks. Nah, fungsinya itu buat otomatisasi catatan keuangan, biar enggak manual terus. Yang ketiga itu adalah data. Ini adalah bahan mentahnya, mulai dari data penjualan, pembelian, sampai data gaji karyawan. Nah, yang keempat itu prosedur dan instruksi, atau aturan mainnya. Jadi, ada alur kerja yang jelas biar data yang masuk itu konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dan yang terakhir itu adalah orang atau kitanya sendiri, si pengguna sistemnya, kayak akuntan atau auditor yang input dan analisis datanya. Contoh gampangnya gini, bayangin perusahaan retail kayak supermarket, mereka pakai komputer atau hardware dan software buat rekam penjualan secara real time. Jadi pas ada barang laku, data stok langsung berkurang secara otomatis dan mereka tahu kapan harus stok ulang tanpa harus menunggu laporan manual. Emang SIA itu buat apa sih selain bikin pusing mahasiswa akuntansi? Fungsi utamanya itu banyak banget. Pertama, SIA itu gunanya buat nyatet transaksi secara otomatis, biar nggak ada human error kayak zaman dahulu. Dia juga nyimpan data di database yang rapi. Bantu jaga keuangan lewat pengendalian internal, biar nggak ada yang nakal atau curang. Sampai nyusun laporan keuangan kayak laba rugi dan neraca secara instan. Jadi, perusahaan nggak perlu pusing lagi pas mau lapor pajak atau audit. Terus, kenapa sih perusahaan ini mau keluar duit buat sistem ini? Ya karena manfaatnya banyak banget. Pertama, akurat dan kecepatan. Karena serba otomatis. Risiko human error jadi lebih kecil banget dan laporan jadi lebih cepat beres. Kedua, hemat waktu dan biaya. Staf akuntansi nggak perlu lembur cuma buat hitungin gaji manual. Karena sistem udah otomatis ngitungin pajak dan potongannya. Ketiga, transparansi. Manajer bisa lihat kesehatan keuangan perusahaan kapan saja secara real time buat ambil keputusan yang pas. Contohnya nih, manajer toko bisa langsung lihat produk mana yang paling laku minggu ini lewat laporan SIA. Terus langsung mutusin buat kasih promo biar makin cuan. Nah, tapi gimana kalau SIA ini digabungin sama sistem lain? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita sinergi. SIA itu nggak boleh sombong, dia harus gaul sama sistem lain biar perusahaan makin maju. Ada beberapa sistem besar yang biasanya gandengan sama SIA.
Enterprise Resource Planning ini sistem dewa yang nyatuin semua departemen. Jadi pas bagian gudang jual barang, sistem Enterprise Resource Planning otomatis lapor ke CIA buat nyatat pendapatan dan lapor ke bagian produksi buat bikin barang baru. Semua sinkron, gak ada data yang ganda. Manajemen Information System, CIA kasih data keuangan. Terus manajemen information system mengolah data itu jadi informasi strategis buat bos besar ambil keputusan jangka panjang. Human Resource Information System ini soal karyawan. Data absen dari Human Resource Information System langsung ngalir ke CIA buat ngitung gaji secara akurat tanpa ribet. Customer Relationship Management, CIA bisa tahu riwayat belanja pelanggan dari Customer Relationship Management. Jadi perusahaan bisa kasih promo khusus buat pelanggan setia biar mereka makin betah belanja. Tapi jujur aja, nyatuin sistem-sistem ini nggak segampang itu guys. Tantangannya lumayan gede, mulai dari biaya implementasi yang mahal buat beli server dan lisensi, sampai kerumitan teknis pada migrasi data dari sistem lama ke yang baru. Tapi kalau berhasil, manfaatnya jauh lebih gede dari tantangannya. Jadi kesimpulannya, di era digital ini CIA itu nggak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara CIA dengan sistem kayak ERP, HRIS atau CRM itu wajib banget biar perusahaan bisa lari lebih kencang, transparan, dan makin untung. Meskipun tantangannya ada, tapi integrasi ini bikin pekerjaan kita sebagai calon akuntan jadi lebih strategis, bukan cuma sibuk input data doang. Gimana? Kalian udah nggak bingung lagi kan? Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya, terutama buat teman-teman akuntansi lainnya.